Itu saat subhanallah ya, ya nggak tahu ini takdir atau seperti apa sampai sekarang hingga akhirnya yang pertama Ustadz anaknya juga normal. Sekarang kuliah semester 2 di Jakarta. Nah yang ketiga ini nih udah 3 kali pindah Ustadz. Karena udah capek di sana. Yang pertama juga wah repot Ustadz. Yang pertama itu dia nggak betah cari-cari masalah. Yang kedua dia juga nggak betah. Ini yang ketiga juga ini udah mulai ngeluh nih musyrifnya. Dia pun nelpon udah mulai ngeluh. Anak-anak bingung Ustadz. Hingga akhirnya apakah udah anak tarik aja itu anak. Udahlah terserah lah dia mau ngapain gitu mu. Ya, Masya Allah, memang kita orang tua ini akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah dari anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang anak-anak kita akan jadi ujian bagi kita. Dan apa yang sudah antum lakukan, membiayai, beribadah, berdoa, memperbaiki diri, memberi nasihat, menjemput, kemudian menjenguk, semua itu biayanya juga mungkin tidak sedikit. Capek, antum merasakan tenaga, pikiran, Betul Ustadz. biaya, semua sudah habis antum keluarkan. Tapi saat sampai hari ini antum merasa belum melihat perubahan dan seolah-olah tidak ada hasil. Kita perlu sadari bahwa memiliki anak soleh itu tidak mudah. Dan memiliki anak soleh itu artinya kita sedang berperang melawan setan yang akan menjerumuskan manusia. Maka apa yang antum lakukan semuanya, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita sebagai seorang muslim untuk berbuat kebaikan. Anak-anak kita ini kita tahu investasi yang paling berharga. Anak-anak kita ini kita harapkan nanti ketika kita sudah tutup usia, merekalah yang menolong kita di akhirat. Makanya memang tidak akan pernah berhenti, terus digoda dan diuji kesabaran kita. Selama antum masih mampu, kuat, terus perjuangkan. Tetap terus pilihkan lembaga terbaik. Meskipun dikeluarkan lagi, ya cari solusi lagi, dikeluarkan lagi, cari solusi lagi. Karena sampai saat ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau kita menyadari anak ini betul-betul adalah hal yang paling kita prioritaskan, kita akan melakukan yang terbaik buat mereka. Kalau sudah kita betul-betul merasakan, betul-betul lelah, capek, serahkan kepada Allah. Sebagaimana apa yang dilakukan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu memiliki anak sulit sekali untuk beradab. Padahal ayahnya ulama besar. Ulama besar, orang yang sangat berilmu, tawadu, dan semua akhlaknya baik. Sampai beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir. Ya Allah, aku sudah berusaha membuat Ali beradab, terus berjuang bagaimana agar Ali anakku ini beradab, tapi aku tidak mampu. Fa'adibhu antali. Maka ya Allah, buatlah dia beradab untuk diriku, karena engkau maha mampu. Maka ini adalah langkah puncak ketika kita sudah melakukan semua upaya dan kita yakin semua usaha kita nggak ada yang sia-sia. Kalaupun belum berhasil, terus kita upayakan lewat doa-doa kita, lewat nasihat pelan kita kepada anak-anak ini. Dan saya yakin insya Allah ada saatnya besok anak ini menemukan sesuatu yang membuat dia sadar. Kalaupun sampai kita belum menyaksikan anak ini bertaubat, sedangkan kita sudah tutup usia, insya Allah, Allah tahu apa yang sudah kita usahakan. Dan Allah tetap akan anggap kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Meskipun belum menuai hasil dan kita belum melihat. Dan semoga kalaupun kita sudah tidak ada, dia kemudian menjadi bertaubat, menjadi lebih baik, dan terus mengirimkan doa-doa buat kita. Itulah harapan tertinggi orang tua. Jadi simpulan saya, semoga antum bisa terus bersabar, Baik Ustaz. memperbaiki diri, dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu begitu luas. Dan jangan pernah mau tergoda oleh syaitan untuk membiarkan anak antum berada di lingkungan yang tidak baik dan antum bebaskan seperti itu. Karena itu
menjadi tanggungan dan masalah buat kita sendiri juga. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan antum bisa lebih kuat. Baik, makasih banyak Pak Ustadz.